Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan audit sistem informasi pada Digital Library Universitas XYZ menggunakan COBIT 4.0. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, 2 permasalahan, ketiga solusi, keempat proses audit, dan kelima hasil dan rekomendasi. Digital Library atau biasa disingkat LIB merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Universitas XYZ yang berdiri pada tahun 2008. Perpustakaan digital ini memiliki berbagai koleksi buku digital dan dapat diakses menggunakan komputer. Tujuan dari adanya DigiLib ini adalah memiliki tujuan untuk keperluan katalogisasi dan penyimpanan bahan pustaka secara digital untuk memudahkan dalam pencarian referensi, bahan ajar, dan penelitian. Untuk permasalahan yang ada pada DigiLib adalah sebagai berikut, yaitu belum ada fasilitas download, kemudian belum ada fasilitas lihat ringkasan buku, dan yang terakhir adalah user interface belum familiar. Dari kekurangan-kekurangan tersebut masih banyak pihak yang belum puas dengan kinerja DigiLib serta belum berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya DigiLib tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan framework COBIT 4.0. Bagaimana caranya? Berikut adalah langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh teman saya, Devina. Langkah-langkah untuk melakukan audit sistem informasi pada DigiLib Universitas XYZ itu melalui 6 tahap. Yang pertama adalah pemilihan domain. Setelah domain dipilih, akan dilakukan analisa kondisi existing atau kondisi DigiLib saat ini. Setelah itu akan ditentukan tingkat risiko berdasarkan permasalahan yang ada. Setelah tingkat risikonya diketahui, selanjutnya adalah menentukan tingkat kematangan atau maturity level. Setelah itu disusun sebuah rekomendasi dan juga pengujiannya supaya DigiLib ini menjadi lebih baik lagi. Setelah itu, berdasarkan rekomendasi yang telah disusun, dibuatlah suatu model tata kelola. Langkah yang pertama adalah pemilihan domain. Di penelitian ini, penulis memilih domain yaitu delivery support atau disingkat DS. Domain ini dipilih karena perlu adanya pengelolaan terhadap sistem yang sudah dibangun atau sistem DigiLib itu sendiri. Nah, dari delivery support ini itu terdiri dari beberapa proses. Fokus penelitian ini hanya 2 proses, yaitu DS3 dan juga DS11. Untuk DS3 ini berfokus pada manage performance and capacity atau pengelolaan kinerja dan kapasitas. Fokusnya itu untuk memenuhi kebutuhan tingkat layanan penggunanya dari DigiLib itu sendiri. Setelah itu, yang kedua adalah proses DS11. Di proses ini fokus untuk managing data atau mengelola data. Setelah domain dipilih, langkah berikutnya akan dijelaskan oleh Elsa Dwi. Oke, yang selanjutnya yaitu analisa kondisi existing atau kondisi saat ini. Nah, analisa ini maksudnya adalah kita dapat melihat kondisi DigiLib saat ini terkait dengan penggunanya. Nah, yang dilakukan pada analisa ini yaitu melakukan identifikasi objek dan juga melakukan wawancara. Selain kedua hal tersebut, juga terdapat kuesioner 1. Dari kuesioner 1 itu menghasilkan beberapa hal atau kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu frekuensi mengenai tingkat keseringan responden dalam mengunjungi DigiLib tersebut. Nah, frekuensi ini didominasi dengan tidak pernah. Jadi masih jarang responden yang menggunakan DigiLib. Kemudian yang kedua yaitu menu yang paling sering dikunjungi saat membuka DigiLib adalah menu katalog.
Terus untuk yang ketiga yaitu alasan utama membuka Digilib itu adalah untuk mencari referensi skripsi. Yang keempat, Digilib ini belum bisa memuaskan kebutuhan pengguna akan bahan pustaka online. Selanjutnya yaitu penentuan resiko. Nah, penentuan resiko ini merupakan suatu proses yang didasarkan dari tahapan sebelumnya yang kemudian dilakukan evaluasi. Nah, penentuan resiko ini menggunakan kuesioner 2 yaitu management awareness. Jadi, dari kuesioner 2 itu kita mendapatkan maksudnya kita dapat mengetahui kelemahan kontrol dan dampak bisnis terkait dengan pemenuhan DCO atau Detail Control Objectiveness. Nah, sehingga dijadikan suatu tabel rata-rata tingkat pemenuhan DCO. DS3 memiliki rata-rata tingkat pemenuhan DCO sebesar 1,67, sedangkan DS11 memiliki rata-rata tingkat pemenuhan DCO sebesar 1,39. Selanjutnya yaitu penentuan tingkat kematangan. Nah, proses penentuan tingkat kematangan ini berdasarkan proses DS3 dan juga DS11 yang berlangsung pada Digilib dalam bentuk nilai dan kuesioner. Nah, kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner 3, yaitu maturity level, di mana mendapatkan tingkat kematangan saat ini dan proses yang diharapkan untuk tiap proses domain. Nah, jika dijadikan tabel menjadi seperti berikut. Yang pertama, DS3 atau Manage Performance and Capacity memiliki current maturity level sebesar 2, kemudian maturity level yang diharapkan sebesar 3, dan maksimumnya yaitu 5. Sedangkan DS11 atau Manage Data memiliki current maturity level sebesar 1, kemudian untuk yang diharapkan ada 3, dan maksimalnya 5 juga. Jadi dari proses-proses yang telah dilakukan sebelumnya didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk DS3, jadi DS3 ini berada pada tingkat 2 karena proses perbaikan yang diinginkan dilakukan bertahap sesuai dari kemampuan pihak perpustakaan Universitas XYZ dalam melakukan perbaikan kinerja dan kapasitas dari Digilib. Kemudian selain itu, hasil yang didapatkan untuk DS11 yaitu DS11 berada pada tingkat kematangan 1, yang berarti proses pengelolaan data tersebut masih belum diperhatikan dalam perkembangan Digilib atau bisa dikatakan masih kurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Devina. Berikutnya, setelah menentukan maturity levelnya, akan ditentukan atau disusun suatu rekomendasi yang digunakan sebagai acuan dalam memperbaiki kinerja atau pengelolaan data Digilib itu sendiri. Nah, rekomendasi yang diberikan tersebut berupa laporan hasil audit, usulan perbaikan berdasarkan tingkat kematangan, dan juga model tata kelola baru yang sudah teruji. Rekomendasi ini diharapkan mampu untuk memberikan solusi dalam penanganan pengelolaan kinerja dan juga pengelolaan data Digilib itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil pengujian rekomendasinya, rekomendasi yang diajukan oleh peneliti ini sudah disetujui oleh pihak Universitas XYZ atau pihak pengelola Digilib itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Dengan mempertimbangkan tindakan perbaikan yang diperlukan, maka dihasilkan model tata kelola. Model tata kelola diwujudkan dalam bentuk penyusunan usulan kebijakan perpustakaan dalam proses pengelolaan kinerja dan kapasitas sistem informasi Digilib, dan proses pengelolaan data dan prosedur utama dalam mengelola data yang diperlukan untuk petunjuk pelaksanaan yang lebih bersifat praktis dan perspektif untuk dapat dilaksanakan di lapangan. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.